Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Pagi, saudara-saudara Almanah Muhammadiyah pengaji Pulau yang saya muliakan, rahmatullah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, selamat memperoleh rahmat dan barakah dari Allah. Semua yang saya muliakan, rahmatullah, mari kita memahami perintah Allah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, khususnya berkaitan dengan anjuran untuk senantiasa menggalang persatuan dan kesatuan demi kejayaan umat Islam, dan juga tentunya adalah keseluruhan bumi seisinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafaa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata Allah Azim, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk menjadi muslim yang baik, tentu darah kita membutuhkan dukungan, kerjasama, dan dorongan dari sesama muslim. Dan tentu yang dimaksud oleh ayat ini adalah kita menjadi muslim yang sebaik-baiknya. Dalam salah satu tafsirnya, Ibnu Abbas menyatakan man ala sayyid maka alaihi wa man maka ala sayyid umita ala sayyid atau alaihi. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu. Dan barang siapa mati di atas sesuatu itu, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas sesuatu itu. Kalau seorang hidupnya di atas muslim, adalah di atas agama Islam, milah Muhammad, maka matinya pun insya Allah dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, yang hidupnya tidak di atas agama Islam, matinya pun tidak di atas Islam. Barang siapa hidupnya di atas Islam, Islam yang baik atau bukan yang keislaman yang maksudnya, keislaman yang sempurna, itu nanti pun matinya dalam keadaan begitu dan dibangkitkan sudah begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika berpegang teguh, menjaga, apa itu menjaga? Kita
saling terjaga, saling menjaga, jagalah. Kemudian jaga, kemudian pegang sekuat-kuatnya tali Allah. Tali Allah di sini adalah dinul Islami, ad-dinu al-Islami, di agama Islam. Berpeganglah dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpisah, dan jangan berpisah, jangan terlepas. Pegangan yang kuat, yang kemudian itu menjadi akidah, ikatan. Kita sudah terikat dengan Allah dan juga dengan sesama saudara kita. Ikatan itu harus kuat dan benar. Ikatlah sekuat-kuatnya supaya tidak lepas. Kemudian ikatlah sebenar-benarnya supaya tidak saling menzolimi. Ya, kalau ikatan kita itu tidak kuat, bisa lepas. Kalau ikatan kita salah, bisa berbahaya atau membahayakan pihak lain. Walqurun nikmatallahi, ingatlah nikmat Allah atas saya. Kita itu memperoleh nikmat Allah yang sangat luar biasa banyak, sampai dikatakan oleh salah satu ulama Abdullah Mekah rahimahullah bahwa nikmat Allah yang harus kita pahami di dunia ini, baik itu berupa udara, ini tanaman, hewan maupun yang lain-lainnya, itu untuk kita sebagai sampai ke ma'rifatun nafsi malaha wa ma'aleha. Ya, betul-betul kita mengenali diri kita sendiri sebagai apa, lalu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan akibat dari kelakuan itu. Kita bernafas. Kenapa kita diberi nafas? Supaya kita hidup. Untuk apa kita hidup? Hidup ini yang pertama adalah sebagai hamba Allah atau Abdullah, untuk ibadah. Bernafas adalah untuk ibadah. Maka kalau ada orang diberi nafas, diberi udara, ya, dengan sehat, jika hidup dengan nyaman, kok tidak ibadah, itu nanti tuntutan di akhirat terlalu berat. Nafsu, ya, nafsu, diberi nafsu, sehingga punya gerakan banyak. Nafsunya ternyata bukan untuk nafsu ibadah, malah nafsu untuk bermaksiat. Itu tuntutan di akhirat terlalu berat. Maka membawa nafsu kita, nafsu untuk ibadah, nafsu sholat, nafsu ngamal soleh, nafsu atau santri-santri, nafsu untuk baca Quran, menghafal Quran, nafsu untuk belajar, nafsu untuk berzikir, berdoa. Karena orang nafas itu harus dikenali, untuk apa nafas, untuk apa nafsu, untuk apa nafas dan nafsu itu menjadikan orang hidup. Lalu yang pertama adalah untuk ibadah sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifatullah, kemakmuran, memakmurkan, bukan merusak, apalagi bermaksiat. Lihat, sampai mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan. Banyak orang sadar saya harus sholat, tapi caranya sholat nggak tahu. Kemauannya sendiri itu pun nggak bisa, ya nggak boleh. Ya, sadar akan perbuatannya, lalu sadar bagaimana melakukannya, dan sadar akibatnya. Akibat dari perbuatan ada dua, yaitu laha atau alaiha. Memperoleh akibat baik berupa pahala, atau akibat yang tidak baik berupa siksa. Bapak Ibu yang saya muliakan Alhamdulillah, mari kita lanjutkan, nanti kita kasih hadis-hadisnya. Usulkan lagi, ilkuntum aga'am ba'allah baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah kepada nikmat Allah ketika kalian itu dulu saling bermusuhan. Ya, tentu ayat ini konteksnya dulu pada zaman Rasulullah SAW atau data-data di Arab ada yang bertentangan atau bermusuhan
suku Aus, suku Khosraj itu saling berhubungan, kemudian orang itu dilakukan dengan beristilah-istilah. Untuk kita sekarang ya bisa dilihat konteksnya. Allah bina kulub itu, lalu Allah menyatukan antara hati-hati kita semuanya, disatukan. Ya, Allah menggunakan kata Allah kayu alihu menjadi satu nanti, satu dalam kesamaan, yaitu saling mengenal kemakrufannya. Pernah saya sampaikan ke hadis, Rasul mengatakan al-arwahu junudun mujannadatun lama ta'arofa ikhtalafa wa makanakaro ikhtalafa. Ta'arofa itu ta'arofa ikhtalafa, ta'aruf saling mengenal, kemudian menjadi terkenal, dikenal, semuanya saling mengenal dalam keadaan makruh. Yang dikenal adalah kebaikannya. Itu nanti akan disatukan, yang baik, yang kenal, yang baik-baik disatukan. Dalam Quran ayat surat Al-Anisa ayat 69 itu jelas ya. Wa may yu'millah rasulah faulaikahum alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang bertakwa taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW, itu nanti akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, mencari kebenaran, para syuhada dan orang-orang soleh. Gimana itu? Di akhirat yang kumpul adalah roh. Kalau begitu nggak bisa, memang juga nggak bisa. Kita nggak bisa berkumpul dengan para nabi, tapi di akhirat insya Allah bisa. Kemudian waktu itu malah kata Bupati Nana Bang Kodar Bunda. Dulu hampir kalian itu berada di jurang neraka itu hampir ada tergelincir, lalu lawas diselamatkan. Masalah lebih rahmatullah, untuk itu mari kita persatuan di antara umat Islam. Umat Islam satu sama lain adalah bersaudara. Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian ditambah ayat itu fa'aslihu, berarti ada peluang di antara orang mukmin itu terjadi perpecahan atau bahkan permusuhan. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Nah, perintah mendamaikan itu tentu setelah terjadi kasus. Nah, dalam Qaidah dikatakan al-amru bidaini amru biwasa ini. Perintah terhadap sesuatu itu perintah terhadap fasilahnya, termasuk larangannya. Larangan terhadap sesuatu juga larangan terhadap fasilahnya. Perintah untuk mendamaikan orang yang sudah terjadi perpecahan berarti termasuk perintah menjaga jangan sampai terjadi penyebab-penyebab yang menyebabkan perpecahan. Nah, mendamaikan itu ketika terjadi permasalahan, maka sebelum terjadi permasalahan adalah dijaga betul. Untuk itu Bapak Ibu yang muliakan, mari kita melihat beberapa hadis yang mungkin di antara kita juga banyak yang hafal, namun saya sampaikan dalam bentuk perbandingan di antara beberapa lafaz dalam hadis yang sumbernya berbeda-beda. Yang pertama di dalam
Sunan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslimi la yahuluhu wa la yakdibuhu wa la yakdibuhu kullul muslimi ala muslimi haramun akhiruhu wa amaluhu wa damuhu at-taqwa haruna bihasbi ri'in minat kari ayah berahul muslimah. Itu riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Ini bukan saudara kandung, melainkan saudara seagama yang harus dipenuhi hak-haknya. Nggak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling membohongi atau berbohong, mendusta'i, bahasa Jawanya ngapusi, boros. Tidak boleh layak dulu, tidak boleh menghinanya, tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menganggap remeh. Kulul muslim yang orang muslim ini haram, setiap orang muslim terhadap muslim yang lainnya haram atau terjaga atau dimuliakan. Pertama, merduhu, harga diri, perasaan, status, apalagi. Jangan sampai terlukai, tersinggung masalah harga dirinya yang mungkin disebabkan oleh faktor lain ya. Mungkin kata fisik, atau kata kekayaan, dan sebagainya. Jangan sampai diukir. Kemudian yang kedua, malu hartanya. Gak boleh dicuri, gak boleh dirusak, gak boleh dirampok, dan seterusnya. Kemudian wajahmu, darahnya, fisiknya, ya gak boleh disakiti secara fisik. Maka semua penyebab-penyebab yang menjadikan, misalnya orang menyakiti fisik, sampai berantem, itu dilarang penyebabnya. Misalnya apa? Cekcok, ya, ujian yang sampai luar batas atau keterlaluan, ya, ngomong yang mungkin bisa menyinggung perasaan, kemudian bisa menjadikan perkelahian dan seterusnya. Betapa banyak penyebab perkelahian, bahkan pembunuhan itu gara-gara tersinggung perkataan atau yang tidak dan sebagainya. Takwa haruna, takwa itu ada di sini. Dalam hadis ini Rasul tidak menyebut, tidak atau tidak diriwayatkan dengan kata-kata akaron itu ila berdiri. Biham imri'in minakari, cukup bagi seseorang dianggap jelek. Sarun itu lawan dari koirun, dianggap tidak baik apabila ia meremehkan atau menganggap remeh terhadap saudaranya yang muslim. Akoroyak itu sesuatu yang remeh. Misalnya kalau kita garuk-garuk kulit atau dia ada yang lepas, cacat gitu. Itu kira-kira berfungsi tidak, berguna tidak? Itu remeh sekali. Yang seperti itu jangan diharapkan saya. Rasul pernah mengatakan pada istrinya, masalah la tahsironna, jangan sekali-kali meremehkan. Iyaki wa muhaqqirati dunubi, iyaki hindarkanlah, tinggalkanlah darimu, hati-hatilah kamu terhadap muhaqqirah minal dunub, kesalahan-kesalahan yang sangat kecil sekali katanya. Baris samaat adalah karena kalau sampai terkumpul yang semula karena kecil-kecil itu jadi penghancur. Tapi banyak orang berakhir dengan keterpurukan gara-gara meremehkan kesalahan. Diriwayatkan kita tidak ini bahwa innal muslima wa innal kafiro
Orang muslim dan orang kafir itu beda jauh. Innal muslimah la yarad dzunuba. Orang muslim itu melihat yang namanya dosa itu bagaimana ia duduk di bawah tebing gunung, selalu tidak tenang, selalu takut kalau sekali-kali atau hampir-hampir gunung itu ambruk. Sedangkan orang kafir melihat dosa itu hanya sekedar seperti lalat yang dihinggap di hidungnya, gak takut gak. Sehingga apa? Sungguhnya penghancur, kehancuran, penyebab kehancuran di muka bumi adalah orang kafir. Lalu dalam Sahih Muslim masih dalam dari Abu Hurairah lalu Rasul SAW mengatakan la tahasadu, jangan saling dengki, jangan saling curi. Ya, penyebab dengki adalah iri. Iri itu masih dalam sifat di batin. Kalau sudah dengki itu terwujudkan dalam perbuatan. Ya, temannya punya sesuatu, lalu dia iri, lalu kemudian berusaha untuk menghilangkan atau merusak dan sebagainya. Jangan saling iri, karena semua orang itu sudah dicatat rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha. Tidak ada satu pun makhluk yang ada di muka bumi kecuali jatah rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah. Gak akan terputar, gak akan gak akan gak diberikan. Maka jangan sampai ada yang iri dengan pemberian orang lain dari Allah maupun apalagi merampok orang kamu tentunya. Walau tanah jatuh, jangan saling mencuri berita yang orang lain seandainya beritanya didengar oleh orang lain itu gak suka. Ya, bahkan kita mungkin ya, mencuri pendengaran. Walau tabaghudhu, jangan saling benci, jangan saling marah. Ya, kebencian itu menimbulkan kemarahan. Jangan saling menimbulkan kemarahan. Nanti kalau sampai kemarahan terjadi mungkin perkelahian, pembunuhan. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi, jangan saling meninggalkan, jangan saling menjauh. Dubur itu sesuatu yang di belakang. Ya. Jangan berpaling, jangan menjauh. Karena apa? Orang muslim yang lainnya kalau saling menjauh, saling tidak mengenal dan saling tidak peduli, itu nanti dampak negatifnya terlalu besar. Wala yabi' ba'dukum ala baini ba'din. Jangan sampai salah seorang di antara kalian membeli atau menawar barang yang sudah dibeli atau ditawar oleh saudaranya. Waktu ibadallahi subhanahu, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu ahlul muslim, orang muslim itu saudara orang muslim. La yadimuhu, belahannya la yadim. Kalau tadi dalam Sunan Tirmidzi la yahunuhu wa la yadimuhu. Dalam Sahih Muslim la yadimuhu wa la yahluhu. Jangan menggoliminya. Zolim itu perbuatan zolim berasal dari seseorang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenar-benarnya, sehingga akibatnya adalah bisa fatal. Ya, orang tidak tahu diri, umpama kedudukannya sebagai hamba Allah, itu tidak tahu diri, zolim kepada Allah. Ya, seorang kedudukannya sebagai Khalifatullah fil ardi, tapi dia
bisa memakmurkan bumi, bahkan malah merusak, itu dolim. Padahal yang kedoliman adalah perbuatan yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sebenarnya. Walayah dulu tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina takwa itu di sini. Lalu dalam orang ini diriwayatkan yufiru ila sodrihi alaka marrotin. Rasul sampai berusaha ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, bukan di baju, bukan di mata, bukan di kopiah, bukan di mulut dan sebagainya. Di mata sama ya. Ya boleh pakai jubah, pakai kopiah, pakai macam-macam yang kelihatannya. Tapi menurut itu bukan standar. Itu ya salah satu di antaranya. Ya. Tapi bukan satu-satunya. Itu kan dampak dari takwa yang dari hati, lalu hati yang takwa mesti keluar dalam bentuk mungkin ekspresinya ya, melalui penutup kepala, melalui penutup baju, melalui penutup kaki dan sebagainya. Kemudian perbuatan yang lain. Pihak diberikan minar dari cukup seseorang dikatakan tidak baik. Ayah dulu aku muslimah kalau dia meremehkan saudara yang muslim. Kalau muslimin awal muslimin haram, satu orang muslim terhadap yang lainnya haram. Haram itu maknanya yang pertama adalah tidak boleh lawan dari haram, nggak boleh. Yang kedua maknanya malah dimuliakan atau disucikan atau dijaga. Orang muslim satu sama lain itu terjaga, tidak boleh dirampas. Apanya? Yang pertama jamu darahnya. Kalau dalam seorang muslim, lapat dam atau darah itu dipertahankan yang paling depan. Kalau dalam sunnah turun tadi darah ditempatkan di paling belakang. Yang kedua manuhu hartanya. Yang ketiga merubuh kehormatannya. Jadi dia perbedaan redaksi susunannya ya, tartibnya. Tidak pernah susunan terus ini jamaah ketawa semuanya. Sejak saat itu saya kalau mengatakan susunan itu gitu. Khawatir ada yang memahami kayak begitu. Betul Pak, saya kok pada ketawa itu segala. Nah itu lah, oh ya tartibnya saja. Tartibnya itu kalau dalam Sahih Muslim tadi haramun damuhu maluhu nirduhu urutannya ya, tartib urutannya. Haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Kalau dalam Sunan Tirmidzi haram kehormatan, harta dan darahnya. Kemudian pada hadis lain Rasul mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Mutafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kita pahami ya, kalau ada lafaz laju imu atau yang sejenisnya mama la sholata atau yang lainnya dalam konteks hadis itu biasanya menunjuk pada ketidaksempurnaan, bukan ya laju imu tidak beriman, bukan tidak beriman berarti kafir. Bukan, tapi belum sempurna iman. La sholata, sholat tidak sempurna. Ya. Maka ada konsep lain kalau bisa dibawa kepada korina memang tidak sah.
atau ya tidak sahnya, tidak ada barangnya. Ya. La yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian imannya belum dianggap sempurna hatta bisa artinya qabla atau sebelum ia mencintai untuk saudaranya yang muslim apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini jauh mudah diusahakan tapi sulit untuk dia amalkan. Ya. Tapi kalau semua orang Islam memahami seperti itu, kemudian mentalnya dalam tanda petik sama, itu jadi mudah. Yang tidak atau yang sulit itu kan karena ada yang satu bermental meminta, yang satu bermental memberi. Ya. Kalau semuanya bermental saling memberi, nanti tidak ada yang berharap atau tidak ada yang saling berharap. Kalau saling memberi, saya yang memberi, nanti siapa yang mau menerima? Sehingga ya punya saya akan memberi yang terbaik untuk panjenengan. Panjenengan pun menjawab pada saya pun akan memberi yang terbaik pada panjenengan. Itu mudah kalau sudah seperti itu. Tapi kalau yang satu masih menginginkan saya harus menerima yang terbaik dari orang lain, bermental miskin, itu nanti yang semula kaya menjadi pelit. Diberi malah menjadi langganan minta terus. Ya mau kita usahakan kalau bisa ya secara kita masyarakat kita itu masyarakat yang bermental saling memberi bukan saling menerima apalagi meminta. Pada kesempatan lain khususnya berkaitan dengan larangan meninggalkan orang lain atau meninggalkan saudaranya. Dari anak, kemarin Rasulullah Nabi bersabda, la tadahudu wa la ta'asadu. Janganlah saling marah, saling membenci, dan jangan saling hasad, iri atau dengki. Sebenarnya ada dua hasad yang diperbolehkan. La hasada ila fitnaini, ada dua hasad, tapi bukan dengki ya, iri ya, tingkatnya baru iri. Ya, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yaitu apa? Yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah sangat banyak, tapi ia bersedekah siang malam. Ya, mensedekah hartanya siang malam, lomo banget, nyahno banget. Itu kita boleh iri, tapi nggak boleh dengki. Hanya sekedar iri. Ya, aku kok pengen banget ngomongin. Sebaliknya kalau ada orang diberi harta yang banyak, kita melihat orang lain seperti itu, ini kok pelitnya nggak karuan, rasa iri. Karena itu seperti kasus dulu zaman Korun itu ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Ada orang yang berandai, oh seandainya saya diberi harta oleh Allah seperti Korun. Lalu dia mengatakan, nah, pahala dari Allah lebih baik daripada harta Korun. Begitu Allah mau menenggelamkan harta Korun, orang yang tadi sebelah ini seperti Korun malah menyesal. Kemudian ya, menyesal telah iri barangkali ya. Iri itu boleh kepada orang yang diberi harta banyak, tapi orang itu sangat lomo, sangat nyahnyok. Yang kedua, kepada orang yang diberi ilmu, tapi dia menegakkan kebenaran siang malam untuk menegakkan kebenaran. Bukan ilmu untuk ilmu, apalagi seperti konsultan, mohon maaf, jadi konsultan. Dia akan mengeluarkan ilmunya kalau pertama ditanya atau dibutuhkan. Yang kedua kalau mau membayar sesuai dengan tarif selama itu. Itu konsultan namanya. Saya bukan termasuk tidak senang dengan konsultan. Itu kan kasus seperti itu.
Rasulullah SAW mengatakan wala baru wala takotomu adalah agan takotomu, jangan saling memutus, ya, jangan saling tidak sambung. Waktu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin, tidak halal. Halal itu boleh, tapi tidak halal tidak boleh. Tidak halal tidak, dan tidak diperbolehkan. Ayat jura akhuhu faqatalatin, hajaro, meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi maksud meninggalkan itu bukan mau kita piknik 3 hari itu. Meninggalkan itu tidak menyapa dengan sengaja karena ada kebencian atau kemarahan. Ya, terjadi percekcokan, kemarahan sampai 3 hari tidak akur, tidak damai, itu dilarang. Tapi biasanya ada dampak yang kita khawatirkan betul, ya. Kalau terjadi percekcokan di antara orang muslim, khususnya nanti pada rencana. Terus tahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Itu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Payu baru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Allah membuka kesempatan untuk mengampuni semua hamba-hamba Allah yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Orang yang bersih dari noda syirik semuanya akan diampuni ketika Allah membuka pintu-pintu surga, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahnaku. Ini ya, syahna, syahona, cekcok, bertengkar, sampai dengan akhirnya umur-umuran gak kenal, apalagi sampai terjadi perkelahian. Ya. Pada hari Senin dan Kamis, setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga dibuka. Allah mengampuni semua hamba Allah yang tidak mensekutukannya, kecuali terhadap orang yang antara dirinya dengan saudaranya terjadi percekcokan, ketidakakuran. Yuqalu, dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, anjurul hadaini hatta yaqtaliha. Anjuru, tahan dulu, jangan dimasukkan ke surga. Hadaini, 2 orang ini, 2 orang yang lagi bercekcok atau takut terus, sampai hatta yaqtaliha, sampai keduanya damai. Ya. Anjuru hadaini hatta yaqtaliha, tahanlah 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Habis itu diulang, fungsi pengulangan itu biasanya takkidi, untuk takkid, untuk memperkuat, berarti kepastian. 2 orang yang bercekcok, yang selalu tidak akur, bahkan sampai menyebabkan dampak yang lebih parah, itu ditahan dari agama juga, ditahan dulu. Itu tadi, jangan sampai di antara umat Islam ada percekcokan, pertengkaran, perkelahian, dan segala sesuatu yang menyebabkan itu harus dihindarkan. Pada riwayat lain,
Robul Akmal. Amal-amal diperlihatkan, bukan tahu al-Robul Jannah. Jadi ada tidak hanya satu hadis. Yang pertama tadi tahu al-Robul Jannah, pintu-pintu surga dibuka. Pada riwayat lain dengan lafaz Robul Akmal, perbuatan-perbuatan amal itu diperlihatkan bikulli yaumi komisin wa isnani, setiap dari Kamis dan dari Senin. Barangkali ya, barangkali kenapa disunahkan puasa? Puasa Senin Kamis karena memang pintu-pintu surga dibuka. Kalau yang secara khusus hari Kamis memang ada, pada setiap hari Kamis amal-amal dinaikkan ke langit, maka Rasul berharap saat itu saya sedang puasa. Tapi kalau kita puasa Senin Kamis niatnya apa? Ya silakan mau komentari ke Allah, mengikuti sunnah Rasul. Abu Hurairah mengingatkan, meriwayatkan bahwa Rasul pernah bersabda, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yaqulu hasanati kama taqul naru al aqoba al-ola al-husba. Iyyakum, hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian. Lawan dari iyyakum adalah alaikum gitu. Kalau alaikum itu wajib, kalau iyyakum tidak boleh terjadi. Contoh, alaikum bisidqi, lawannya iyyakum wal kadiba itu. Ngalah dan iya. Alaikum wajib bagi kalian bisidqi, idomnya ada huruf. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian bersidqi. Lawannya wa iyyakum wal kadiba. Haram juga, haram bagi kalian untuk bohong. Hadis ini larangan tentang hasad, iri maupun dengki. Iyyakum wal hasada, hindarilah, tinggalkanlah oleh kalian yang namanya hasad. Fa'innal hasada, karena tubuh hasad atau iri atau dengki tadi, yaqulu hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama taqulun naru al-haqoba, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar atau al-musbah, rumput kering. Ya, kalau ada rumput kering di lahap api, itu begitu cepatnya. Diumpamakan kebaikan itu kalau diikuti dengan hasad seperti kayu bakar atau rumput kering diikuti oleh api hangus. Jadi kita khawatirkan bahwa kita sekarang umurnya 60 atau 70 tahun. Ketika amal kita dianggap atau kita dianggap sempurna dewasa umur 20, berarti kita sudah punya 40-50 ya, umur agama bukan umur biologi. Lalu tiba-tiba ada sifat iri atau dengki, amal selama 50 tahun bisa hangus semuanya. Untuk itu maka Bapak Ibu kita ingat gelisah iri dengan apa yang ada pada orang lain. Kita belajar dari yang namanya hewan. Ini jadi saya ungkapan itu. Saya kadang ya itu melihat hewan di depan kita yang berupa laba-laba di rumah kita, bisa sudah bersih, datang lagi. Bahkan kelihatan kita itu sudah dibersihkan, dibunuh, habis berapa hari berikutnya muncul lagi. Ya. Siapa yang menempatkan di situ kalau bukan Allah? Lalu sudah mereka apa? Kalau selain takbir, zikir, ya mau puji Allah. Semuanya itu diletakkan oleh Allah di situ
untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk memuji Allah, untuk sholat. Semua hewan itu sholat. Gak pernah mereka berpikir untuk gak berpikir ya. Gak pernah mereka pergi untuk mencari makan terus kembali lagi ke situ. Allah mengatakan alam taro amnawa yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa ghairu sawfa kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Apa panjenengan belum lihat kalau yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam bumi, buru-buru yang terbang itu semuanya bertasbih, ya, bertasbih kepada Allah, dan semuanya itu mengetahui, telah mengetahui cara sholatnya, cara tasbihnya. Lalu dikatakan mereka mengetahui, berarti mereka mengerjakan. Semua hewan mengerjakan sholat dan tahu cara sholatnya. Gak mungkin mereka salah di dalam bertasbih, gak mungkin salah dalam melakukan sholat. Kalau kita berpikir ada manusia yang, atau saya kadang jangan-jangan saya itu gak tahu cara sholat saya, jangan-jangan sholat saya itu belum benar itu, jangan-jangan tapi saya itu salah itu karena ketidaktahuan. Ya tadi ayat itu mengatakan semuanya masing-masing itu mengetahui cara sholatnya, cara tasbihnya. Oleh karena itu berarti mereka itu semuanya sholat, semuanya bertasbih dan benar. Sementara bagian manusia nggak sholat, nggak bertasbih. Sementara bagian manusia sholat ini tak arah diri. Ya, ada yang nggak tahu cara sholatnya, itu berarti lebih bodoh daripada hewan. Itu tadi barangkali ya, hewan yang lalu ditetapkan di depan mata kita untuk memberitahu kepada kita. Gak usah rakus-rakus, gak usah iri, gak usah apalagi pergi kepada orang lain, terimalah itu. Dengan itu pernah mengatakan ya, qad aflaha man aflama, qad aflaha man dia ilal Islam, warusi kokapakan. Itu rezekinya itu cukup terus. Saya kemarin tadi malam ngisi pengajian di daerah pengobatan mana itu kokap ya. Ada orang yang usianya sudah 70 lebih, bahkan sudah di sini sudah berapa tahun sudah. Sudah muda, sudah kecil. Pernah nggak merasa kekurangan rezeki dan sebagainya? Pernah nggak dengan usaha merasa itu orang itu dirinya? Nggak pernah. Ya kok cukup gitu. Padahal hanya sekedar dan mungkin kayak petani gitu. Ya cukup gitu. Ya. Sedangkan orang-orang yang sampai keluar negeri jadi TKW, apalagi di sana yang memandikan anjing. Masya Allah itu. Sampai nggak sholat bunyi berapa rupiah. Sungguh seandainya masing-masing orang itu mencukupkan dengan rezeki yang ada di sekitarnya seperti orang itu menjadi berberkah itu. Gak perlu bikin program, gak perlu bikin apa itu rokat untuk mengukur negara lain, bahkan merampok menjajah negara lain. Katakan barangkali hamzah sudah. Iyakum berdurna ini. Tadi malaikum sekarang iyakum ya. Iyakum berdurna. Jauhilah oleh kalian berprasangka. Inna durna abdul hadis. Berprasangka itu adalah suatu bohong ucapan. Padahal prasangka itu letaknya masih di dalam hati, dalam niat. Maka Allah dalam hati dikatakan ya, itulah yang dulu ila asam atau ila suara, tapi untuk yang dulu ila niat, ila niat atau ila amal.
Allah itu nggak akan melihat, nggak akan menilai seseorang dari segi lahiriahnya, tapi Allah melihat dari batinnya atau niat. Nah, perbuatan atau sifat keadaan berprasangka walaupun masih di dalam hati atau di dalam badan dalam itu sudah termasuk sebohong-bohong ucapan. Walau tak satu walau tak satu, jangan mencuri-curi penglihatan, jangan mencuri-curi pendengaran. Walau tak satu, dan jangan bersaing yang tidak sehat. Walau tak satu, dan jangan saling iri. Walau tak berhudu, jangan saling marah, jangan saling benci. Walau tak baru, jangan saling membelakangi. Wakun ibadallah ikhwana kama amarakum. Jadilah Allah yang bersaudara sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Lalu dia pada hadis lain ada tambahan. Ya. Walat tahajaru, walat tahajaru, jangan saling hijrah dalam arti meninggalkan. Karena al-muhajiru man hajaro ma nahawalahu. Orang muhajir hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, kata-katanya hijrah itu adalah meninggalkan. Di sini walat tahajaru, jangan saling meninggalkan, maksudnya jangan saling meninggalkan saudaranya, mau benci, kemudian ditinggal, nggak peduli, nggak seterusnya. Terakhir, Rasul mengatakan kepada sahabatnya yang namanya Mu'adz bin Muawiyah, innaka ilin tapakta awratil muslimina afhatahum. Sungguh kalau kamu selalu mencari-cari aurat atau aib tab saudaranya yang muslim, itu sama dengan kamu telah merusak mereka. Ya, jangan sekali-kali kita melihat orang lain dari segi aib atau kekurangannya. Ya. Kita untuk tidak atau hampir-hampir dengan menghancurkan saudaranya, mereka orang muslim hanya negara atau gara-gara mencari-cari aib atau cacat orang lain. Semua orang itu ya punya dua sisi positif, sisi negatif, kelebihan dan kekurangan. Untuk itu mari kita senantiasa ya menyatukan yang makruh, yang baik-baik, kemudian yang mungkar kita singkirkan. Kita hanya kenal kepada orang lain atau mengenalkan kepada orang lain, memperlihatkan yang baik-baik saja. Demikian Bapak Ibu yang mulia yang saya perlu sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengatakan tadi, terkhusus para santri ini yang jauh dari kampungnya masing-masing berkumpul di pondok ini, memiliki tujuan niat yang sangat bagus, tapi penghalangnya biasanya banyak, yaitu ada yang iri, ada yang dengki, ada yang marah, benci dan sebagainya gara-gara kerjaan kecil, termasuk menjauh kalam sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Allah menyatukan dalam kebaikan, kemudian tujuan kita bersama adalah apa nanti tercapai. Demikian aku berkata sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sudah saya yang pertama mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kata awalnya dari hadis ini adalah hakul muslimin atau muslimin, dan ada pesan wala tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain-lain. Nah sebetulnya kan tidak boleh ini bukan hanya tidak terhadap orang muslim saja, terhadap non muslim pun juga tidak boleh. Nah ini yang saya tanyakan, pembukaan tadi hak atas muslim dan atas muslim kepada muslim lainnya itu memang ada pesan-pesan khusus yang tidak terucapkan atau ada hikmah-hikmah lain dari kata-kata hak atas muslim terhadap muslim yang lain. Misalnya barangkali penafsiran saya yang perlu dibuka bahwa persaudaraan dalam muslim itu barangkali melebihi persaudaraan antara mungkin keluarga, paman, antara kakak dan adik, dan tadi lebih dari itu dalam persaudaraan muslim terhadap muslim yang lain. Matur akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya muslim itu harus kita pegangi batasan. Itu adalah karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai nanti kualitas, yaitu berkaya dengan kualitas. Ataupun mungkin ada pengakuan KTP mengunjur. Siapapun yang bersyahadat mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusan Allah dan Nabi-Nya, itu muslim. Baik itu kemudian saudara kandung atau saudara seagama, baik itu yang ada di tanah air maupun sejak di muka bumi, itu semuanya dianggap muslim yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di antara haknya adalah dimuliakan, tidak dikurangi haknya. Di antara kewajibannya adalah yang memuliakan, menjaga hak orang lain, memenuhinya. Kemudian tadi memang hadis ini juga menekankan pada dampak yang harus kita perhatikan. Karena tadi awal saya mengatakan atau saya bermaksud membawa juga kutipan Abu Hanifah, yaitu mengerti kalau ma'rifatun nafsi malada wa maleha, mengenali, kenalilah dirimu sebagai muslim, orang lain berdasarkan muslim. Apa dampak itu? Dampak positif dari perbuatan dan dampak negatif dari perbuatan. Dampak positif umpamanya kalau kita berbuat baik pada muslim yang lainnya, pasti di dunia ini juga sangat kita bayangkan dunia ini betul-betul damai, terang. Allah berjanji akan menurunkan segala barokah dari langit dan bumi kan, amanu kan. Yang kalau tadi semua penduduk bumi itu beriman, kemudian bertakwa, Allah membuka rezeki dari langit dan dari bumi. Nah, dampak negatif tadi yang kita khawatirkan betul. Ya, itu berarti jadi buka. Bahkan dalam hadis lain kan bahwa surga itu al-jannatu aqrabu min hirqina lain ahadikum. Maka dari karena surga itu dekatnya lebih dekat dibanding tali sepatu di antara panjang dua kaki panjang. Kita megang atau ngikat sepatu kita dengan berapa meter ini dengan tangan kita dekat sekali. Demikian pula neraka. Ya, jangan sampai gara-gara itu karena adalah pertengkaran dan gara-gara kekejian yang menimbulkan pertengkaran. Tahan dulu. Kalau kita ya berurut 12 meter. Atau di kontennya supaya kita khususnya lagi ya apa ini jamaah pengajian al-tadi al-wanar umumnya ya sedunia. Atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya sampaikan Pak, tadi disampaikan bahwa kita mengutamakan melaksanakan yang ma'ruf, kemudian yang kita tinggalkan yang munkar. Nah, di lingkungan masyarakat Jogja khususnya, mungkin ya di sini di Ponorogo, di Pengasih atau di sekitar kita, itu karakter warga masyarakat itu cenderung untuk mengalah atau santai. Tidak kemungkinan besar tidak ada yang suka berdiri di depan, mendahului. Nah, banyak yang kita lihat, misalnya satu contoh yang mudah, di organisasi misalnya, perkumpulan rapat di organisasi. Jarang yang saudara-saudara kita itu duduk di depan, memberi contoh di depan. Kebanyakan datang duduk mesti milih di belakang. Nah, yang lebih ekstrim lagi agak dilematis di lingkungan masjid misalnya, dalam kita beribadah sholat sudah ada iqamah, jarang yang terus berdiri di depan mensegerakan terus segera merapatkan, itu menunggu-nunggu sampai lama. Nah, dalam hal ini yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mengajak saudara-saudara kita yang masih mungkin karena memang karakternya begitu, kita misalnya kita mengajak, kita cara itu kita takutnya dikatakan ujuk gimana. Nah, padahal kita sudah berusaha untuk mendahului, untuk bersikap selalu berusaha untuk selalu di depan dan tapi cuma kita khawatir kita dikatakan ujuk. Nah, untuk itu mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah yang dilahirkan dan dibesarkan itu di wilayah DIY yang memiliki hati seperti itu tadi. Munkar itu memang belum sampai ketika fakta. Ya, sehingga dari segi teknis mungkin tokoh-tokoh kita itu memang luas dalam komunikasi mencegah kemungkaran. Karena kemungkaran itu pada satu level yang paling rendah itu hanya sekedar perbuatan yang tidak pantas dikerjakan, belum sampai ketika dosa. Jika kita mungkin atau tokoh-tokoh kita dulu itu sumpan, elu, lalu kita menirukan. Tapi saran bagi kita, artinya kalau mengetahui, karena muncul kenapa orang berbuat atau tidak berbuat itu karena tahu dan tidak tahu. Orang yang memiliki pengetahuan, insya Allah perbuatannya tidak sama dengan yang tidak tahu. Mudah-mudahan dengan nanti seperti ini jadi tahu. Ya. Kita nggak boleh menyalahkan atau menyesali orang pulau Progo, orang di itu terhadap kemungkaran koke-koke koyo bersahabat atau kurang tegang gitu. Karena Islam juga pernah mengatakan bahwa Abdul Islam yang Abdul itu adalah Hanifiyah Samha. Kalau masalah prinsip kita tegas, kalau masalah teknis kita rodok luas gitu ya. Itu mencegah kemungkaran tidak sama dengan mencegah kefaksaan. Tidak ada dua orangnya. Tadi mungkin ini ketidaktahuan jamaah tentang misalnya di masjid ada yang masih ngobrol dengan dibuka, itu menurut salah. Apalagi dengan yang dewasa dari segi umur, dari segi ilmu dan sebagainya, kok mempersilahkan anak kecil atau yang merasa sepadan ngobrol di dalam dibuka. Kita mengatakan al-iharu il ibadati makruhun wa bidunya mahdudun.
mendahulukan orang lain atau mempersilahkan orang lain untuk di depan dalam hal ibadah itu punya makruh, dibenci. Yang membenci Allah dan Rasulnya, atau nggak boleh dalam pandangan Islam. Tetapi wajib dunia mahbubun, urusan dunia dicintai. Monggo urusan dunia. Dengan cara itu, saya pakai tukar banget. Silakan dengan duluan, saya silakan urusan dunia silakan itu. Tapi urusan ibadah jangan sampai di rumah aku saya terima di belakang. Ini karena ada di antara jamaah sholat seperti ini. Karena apa? Karena kita tahu. Kali ini kita sampaikan, ini kok kita yang bisa kasih. Al-iradu bil ibadati makruhun wajib dunia mahbubun. Mengutamakan orang lain di atas dirinya dalam hal ibadah itu hukumnya makruh. Sedangkan mengutamakan orang lain di atas dirinya dalam urusan dunia itu hukumnya disukai atau sunnah itu. Ya mudah-mudahan hari ini nanti kita rebutan urusan sholat, rebutan ya, urusan bahkan azan. Kenapa harus dikenal supaya tidak ikut-ikutan ya, gitu. Kalau sampai dengan santri itu akan dan pokoknya memperserahkan temannya itu enggak jauh perlu diceritakan ya. Itu ya anak apa sholat sama-sama santri itu terus menyuruh temannya di depan dia di belakang itu salah. Atau saya lihat sholat itu mulai dari tengah ya, sholat itu mulai dari tengah belakang imam. Nah ini ada satu ini di pinggiran sana. Terus nggak mau kita sini, itu salah. Dalam rebutan yang paling dekat dengan imam. Ya ini sekali kewajiban kita berarti ya memperbanyak pengetahuan baik itu ngaji bareng maupun baca-baca buku atau saling mengingatkan. Kalau ya karena keterbatasan waktu, ya saya kali barangkali saya sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ini yang pertama mungkin dari Pak yang sebelah dulu, nanti baru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waktunya walaupun tidak dibatasi ya. Waktu lain-lain. Tapi ini Pak, saya sudah mengenal baik jadi daripada nanti tinggal minggu depan atau selatan lagi kan nama saya di lupa. Ini Ustaz yang saya tanyakan tentang ugali, meletakkan sesuatu atau perkara tidak pada tempatnya. Ini menurut saya ajaran yang sangat universal bagi tidak hanya bagi umat Islam, tapi semua orang kalau bisa meletakkan perkara pada tempatnya, saya kira semuanya akan bagus. Kemudian sesuatu dikatakan zalim. Siapa yang mengatakan bisa mengecap itu perbuatan zalim? Karena ada kata-kata yang jangan kamu menzalimi diri sendiri. Kemudian itu kalau diri sendiri, kalau orang lain, apakah perbuatan zalim itu bisa merugikan orang lain? Kemudian orang lain yang dirugikan itu mengatakan kamu sudah menzalimi diri saya. Terus hukumnya apa ya kalau sudah menzalimi? Karena banyak perkara-perkara ini terjadi atau sesuatu terjadi bukan disengaja, karena tadi kan meletakkan perkara atau sesuatu tidak ada tempatnya. Meletakkan dalam arti ini perbuatan yang disengaja atau karena ketidaktahuan menyampaikan sesuatu, bahkan menggunakan kata-kata saja kalau nggak pas menjadikan orang lain sakit hati, apakah itu juga bisa di dalam dimasukkan dalam zalim atau seperti itu saja. Hanya kita dari siapa yang bisa menyatakan itu zalim dan bagaimana orang yang dia menzalimi diri sendiri. Apakah orang yang kena zalim itu merasa sakit hati baru oh itu sudah zalim. Terima kasih Ustaz. Diteruskan dengan penjelasan saya.
Karena tadi kalau berdua ini tetapkan dulu oleh diri itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, berhubung waktu sudah 7:15 menit untuk pertanyaan dari saya. Ini kalau saya tunda untuk waktu yang akan datang. Terima kasih sakit saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kita ketahui, kelihatannya seorang mendolimi orang lain itu merugikan orang lain, sungguh itu merugikan dirinya dan pihak. Innamal zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu sungguh menjadi penyebab kegelapan di akhirat atau hari kiamat. Ya, kelihatannya ini merugikan orang lain, tapi sungguh hanya akan merugikan dirinya. Kemudian perbuatan salah, ya baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik karena tahu atau tidak tahu, ya tetap salah. Ya. Kalau salah itu kita salah, mohon maaf ya, baik sengaja maupun tidak. Nah, kewajiban kita kalau kesalahan tidak, karena disebabkan tidak tahu aja, harus mencari pengetahuan supaya kita tahu, supaya tidak mengulang kesalahan. Jika masih seperti kita, yang sudah ya sudah lah. Yang bisa kita maafkan, yang belum, mari kita mencari dan menghilangkan penyebab-penyebab kedoliman dan juga kesalahan-kesalahan. Tentu juga sangat berharap pada Allah, kita punya sifat paus dan roda, takut pada Allah dan punya harapan yang besar. Semoga semua kesalahan kita, kedoliman kita pada siapapun dimaafkan. Hanya satu lah yang tidak bisa tadi melakukan dosa syirik yang tidak diampuni dan juga kemungkaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki rangkaian yang kedua yaitu infak ahad tapi pada pagi hari ini yaitu sejumlah 931.200 rupiah dan dalam pembuatan terkait. Semoga Allah memulainya dengan baik-baiknya. Baik, memasuki yang kelima terakhir. Bila mana dari kami terdapat kesalahan atau kekurangan yang dimaafkan, ada yang menyebut pengajian angka negara pagi hari ini dengan salah satu majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.